Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Share to you kali ini akan buat salah satu masakan favorit lagi, yaitu gulai cumi isi tahu. So, kalau misalkan mau tahu gimana cara pembuatannya dan bahan-bahannya, langsung aja yuk. Ini adalah bahan-bahannya, cumi yang sudah dibersihkan, kemudian tahu putih, dan bumbu-bumbu yang akan kita pakai yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, kemudian jahe, lengkuas, kunyit, kemiri sangrai, kayu manis, daun jeruk, serai, daun salam, kemudian ada asam kandis, telur, santan instan, boleh juga dengan santan fresh dari perasan kelapa parut, kemudian jeruk nipis, lalu ada jinten, kapulaga, cengkeh, dan pastinya garam, gula, kemudian ketumbar, boleh pakai yang masih butiran ya, kemudian pala, kaldu jamur ataupun kaldu ayam, kemudian lada ataupun merica. Nah, ini adalah bahan-bahannya, simple ya. Teman-teman bisa persiapkan dulu, lalu kita masak bareng-bareng yuk. Oke, ini untuk cuminya setelah dibersihkan kita akan beri jeruk nipis, perasan jeruk nipis ya, secukupnya aja. Fungsinya yaitu tentu membuat cumi ini nanti rasanya fresh, kemudian bau amisnya juga berkurang. Nah, ini kita ratakan ya. Boleh sambil sedikit dipijat-pijat supaya nanti meresap gitu air jeruk nipisnya. Kalau misalkan sudah kita pastikan semua cumi ini terlumuri gitu ya dengan perasan jeruk nipis tadi, bisa kita diamkan selama kurang lebih 15 menit sampai 30 menit di dalam almari pendingin, atau kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa kok. Nah, kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya, kita diamkan dulu. Lanjut kita akan siapkan untuk membuat bumbu halusnya. Kita masukkan ke dalam chopper bawang merah, kemudian bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, boleh lebih banyak kalau misalkan suka pedas ya. Kemiri yang sudah disangrai, lalu lengkuas, boleh dimemarkan dulu atau di slice, jahe, kunyit. Nah, kita pakainya yang fresh aja ya. Kemudian ada kapulaga, kita tambahkan jinten juga, lalu tambahkan sedikit minyak atau secukupnya aja supaya mempermudah proses menghaluskan. Nah, ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus ya. Kalau misalkan aku pribadi menggunakan chopper ini, itu kadang bisa halus kalau misalkan minyaknya banyak gitu ya, tapi kadang juga nggak bisa halus. Nah, nanti untuk tingkat kehalusan teman-teman bisa atur sesuai dengan misalkan blender ataupun chopper yang teman-teman punya. Kenali dulu pokoknya ya karakter dari peralatan masak yang teman-teman pakai. Nah, kalau misalkan udah halus seperti ini nanti akan siap kita tumis ya. Pastikan udah benar-benar halus. Lanjut kita akan buat untuk isiannya, yaitu kita masukkan telur ke dalam bowl yang berisi tahu. Nah, ini akan kita campur ya. Nah, kali ini aku menggunakan muntu yang aku lapisi dengan plastik ya, karena nyari garpu tapi nggak nemu-nemu gitu daripada spend waktu terlalu lama. Jadi ya udah, kita pakai alat yang ada aja. Kalau aku sarankan teman-teman bisa menggunakan blender ataupun chopper aja ya, supaya nanti tahu dan telurnya benar-benar tercampur rata dan juga teksturnya halus. Karena ini nanti tahunya masih kasar, masih bertekstur seperti itu, jadi akan berbeda gitu ya hasilnya. Dan teman-teman bisa cari tahu yang benar-benar fresh ya. Ini sudah masuk ke kulkas dan juga sudah dipanaskan soalnya. Nah, lanjut kita masukkan atau tambahkan dengan merica ataupun lada bubuk, kemudian garam, kaldu bubuk, boleh di skip ya, boleh diganti dengan garam aja. Nah, ini kita aduk rata kembali, pastikan benar-benar tercampur rata.
Well, kalau udah, ini siap kita masukkan ke dalam cumi-cumi yang sudah kita diamkan tadi ya. Kita masukkan secukupnya aja, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit supaya nanti hasilnya tuh cumi-cumi ini jadi gendut cantik gitu. Nah, tadi aku sarankan untuk menggunakan blender aja dalam menghaluskan tahu dan telurnya supaya hasilnya cantik. Masakan ini biasa disebut juga dengan kalio cumi isi tahu. Isinya sebenarnya terserah teman-teman gitu ya, menyesuaikan selera teman-teman, kemudian kreativitas teman-teman juga, dan yang penting adalah gunakan bahan yang ada. Jadi kalau aku kan ada tahu nih, daripada nggak kepakai, jadi lebih baik sebelum terlalu lama dan jadi keras banget tahunya, jadi aku pakai untuk masak di sini sebagai isian. Nah, teman-teman bisa ganti yang lain nih, dan namanya nanti tentu juga menyesuaikan gitu ya. Ini kita semat dengan tusuk gigi aja karena mudah kok, supaya rapi cantik ya. Oh ya, kalio dan gulai apakah sama gitu ya? Tetap ada perbedaan ya. Jadi kalio itu kan memang aslinya dari Padang nih, dan kuahnya itu sudah menyusut, jadi lebih banyak sari-sari daripada bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Bedanya dengan gulai, tentu kalau gulai lebih cenderung kuahnya yang banyak ya. Dan ini tetap aku sebut gulai karena memang kalau di Jawa umumnya tetap namanya gulai ya. Hanya saja konsepnya seperti kalio karena nanti kuahnya itu sudah menyusut, jadi sama seperti yang dijual di warung-warung Padang. Dan itu Masya Allah nanti insya Allah tuh enak banget, dan teman-teman harus coba karena kita makan nasi hangat pakai bumbunya aja tuh udah Masya Allah enak banget, pasti nagih deh. Nah, ini akan kita selesaikan sampai semuanya habis ya. Oke, ini sudah selesai. Kita akan tinggal ke step selanjutnya. Kita akan menumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, ini kita tuangkan ke dalam wajan yang sudah diberi minyak dan sudah dipanaskan ya. Nah, kita akan tumis bumbu ini sampai aromanya nanti keluar ya. Tapi jangan sampai kering. Masya Allah, aromanya tuh enak banget. Teman-teman benar-benar harus cobain. Lanjut kita masukkan kayu manis, kemudian daun salam, batang serai, daun jeruk. Nah, ini kita pisahkan ya dengan batangnya supaya nanti nggak pahit. Lalu kita aduk rata supaya nanti juga sampai layu. Lalu tambahkan cengkeh, asam kandis. Nah, ini kita nggak bisa pakai terlalu banyak ya, karena nanti akan terlalu asam juga gitu. Kalau misalkan asam kandisnya nggak ada, teman-teman bisa pakai asam jawa boleh, air perasan jeruk nipis boleh, atau cuka juga boleh, tapi harus secukupnya aja ya. Nah, ini kita tambahkan juga dengan air supaya nanti bumbunya tuh juga matang. Sebelum nanti cumi kita masukkan, kita pastikan dulu bumbu-bumbu ini benar-benar matang ya, beserta kuahnya juga udah mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, baru kita masukkan cumi-cuminya. Kita nggak bisa masak ini terlalu lama, supaya nanti nggak alot, kemudian atau nggak keras dagingnya gitu ya, dan dagingnya tuh juga nggak terlalu menyusut jadi kecil gitu. Itulah alasan kenapa kita masukkan cumi-cuminya ini ketika bumbu dan juga kuahnya tadi udah mendidih, udah matang gitu. Kemudian ini kita balurkan bumbu-bumbunya ke seluruh cumi-cuminya. Kita pastikan si cumi ini benar-benar terendam ya.
Nah, pokoknya kita masak terus, kita aduk rata dan juga lumurkan bumbu-bumbu gulainya ke daging cumi. Udah kelihatan ya, di sini banyak banget bumbunya daripada cumi-cuminya. Dan aku pakainya cumi-cumi yang besar ya ini. Teman-teman bisa ganti dengan cumi-cumi yang kecil, jadi nanti hasilnya juga jauh lebih banyak. Masya Allah. Oh ya, buat teman-teman yang baru hadir di channel aku, selamat datang. Terima kasih banyak udah klik video ini dan juga sudah nonton. Semoga bermanfaat dan boleh dong minta tolong teman-teman untuk like, komen, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Jadi bisa saling berbagi gitu ya ke teman-teman yang lain. Dan nanti subscribe juga. Oh ya, ini kita lanjutkan. Tambahkan merica atau lada bubuk, kemudian garam. Ketumbar bubuk ini harusnya tadi di awal ya ketika kita menemui, tapi mohon maaf karena lupa. Kemudian gula pasir, kemudian kita aduk rata kembali. Nah, pastikan semuanya benar-benar tercampur rata gitu ya, dan teman-teman koreksi rasanya di sini supaya sekiranya ada yang kurang, teman-teman masih bisa tambahin lagi. Nah, sebentar aja cumi-cuminya udah jadi menyusut kayak gitu ya. Itu sebenarnya udah cukup matang, tapi masih kita tunggu sebentar lagi. Nanti kita tambahkan dengan santan instannya. Nah, kita tuangkan santan instannya. Kenapa kalau aku di sini pakainya santan instan? Karena konsistensinya yang kental gitu ya. Kalau misalkan pakai santan dari perasan kelapa parut, itu agak sedikit susah gitu untuk menakarnya, karena benar-benar harus dipres banget dengan air yang sedikit gitu supaya hasilnya kental gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman adanya kelapa parut, ya sudah, manfaatkan aja pokoknya. Masya Allah, ini benar-benar aromanya udah menggugah selera banget. Ini kalau santan sudah masuk, kita jangan tinggal ya, nggak boleh sampai santannya pecah. Kita sambil aduk-aduk seperti ini, dan kita tambahkan kaldu bubuk ya. Jangan lupa kalau misalkan memang kurang. Kalau misalkan teman-teman nggak suka pun bisa diganti dengan kaldu jamur. Aku masukkan terakhir karena masih ngerasa tadi garam dan gula itu kurang gitu. Well, ini sudah matang dan siap disajikan. Masya Allah, cantik ya. Teman-teman pengen tahu gimana kalau cumi ini dibelah? Oke, tunggu dulu. Nah, dari tampilannya memang masih kurang halus ya, makanya teman-teman bisa lebih haluskan lagi untuk bumbu-bumbunya. Tapi personally, kalau aku merasa ini udah mirip banget sama yang dijual di warung makan Padang. Karena aku kalau ke warung Padang aja bisa makan nasi sama bumbunya aja gitu, saking enaknya. Dan teman-teman beneran bisa coba ini sebagai salah satu santapan buat keluarga. Yuk kita belah yuk. Dan ini dia hasilnya, tara. Tahunya memang masih agak kelihatan kasar gitu ya teksturnya, makanya aku sarankan untuk teman-teman pakai blender aja supaya lebih halus dan nanti cantik hasilnya. So, cukup sekian aja video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. See you in my next video. Assalamualaikum.